Keberadaan masyarakat adat di tanah Papua kini cukup mengkhawatirkan di tengah keterbatasan masyarakat mengendalikan gempuran investasi dan konflik berkepanjangan, justru mereka semakin tersingkir. Untuk perlu aktor independen di masyarakat adat yang harus diperkuat dan dididik sebagai pembela hak asasi manusia dan lingkungan menghadapi situasi tersebut. Hal itu dikatakan Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Franky Samperante dalam Yoria Sarasehan bertajuk Selamatkan Manusia, Tanah, dan Sumber Daya Alam Papua yang berlangsung di Kampung Ayapo, Kabupaten Jayapura, Rabu 26 Oktober 2022. Franky menyampaikan kini eksploitasi sumber daya alam, hutan dan tanah secara berlebihan kian masif di tanah Papua diikuti oleh depopulasi. Menurut Franky, depopulasi dikarenakan persoalan struktural dan menggunakan pendekatan keamanan terlebih di tempat adanya sumber ekonomi yang akhirnya menyingkirkan masyarakat adat. Dalam situasi seperti ini dan di tengah keterbatasan masyarakat untuk mengelola atau mengendalikan situasi kekerasan, ketidakamanan dan investasi yang datang bertubi-tubi ini, mestinya yang harus kita perkuat adalah masyarakat adat setempat. Jadi kita bangun kekuatan utamanya apa yang kami sebut sebagai pembela hak asasi manusia dan lingkungan. Jadi ada aktor-aktor tertentu di masyarakat yang cukup independen. Mereka dididik supaya mempunyai pengetahuan dalam menghadapi situasi yang sedang berubah ini. Ya. Masyarakat adat harus melakukan tekanan secara besar terhadap negara, bukan hanya di daerah, bahkan internasional karena ini saling terkait. Dengan begitu, akan ada dukungan dari internasional untuk kepentingan perubahan di tanah Papua. Franky meminta pengembalian tanah hutan adat kembali dikelola oleh masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat ini mengusulkan harus ada kampung adat yang otonom. Memulihkan dan mengembalikan tanah-tanah dan hutan adat. Dan selanjutnya untuk dikelola oleh masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Tentu hubungannya dengan ini apa yang diusulkan oleh kita semua, harus ada kampung adat yang otonom. Jadi tidak terpengaruh oleh, tadi kalau masih ingat cerita Pak Agus, kita yang mengongkosi negara, bukan negara yang mengongkosi kita. Akademisi Universitas Papua, Agus Sumele mengatakan dengan mekanisme PBB, pajak bumi dan bangunan yang diterima oleh negara dari penggunaan tanah oleh berbagai pihak diserahkan saja pada masyarakat adat. Salah satu cara yang bisa dilakukan, yang tadi saya sampaikan, itu adalah dengan menggunakan mekanisme PBB. Jadi pajak bumi bangunan yang diterima oleh negara dari penggunaan tanah oleh berbagai pihak, itu kalau boleh saran saya digunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat. Bahkan kalau bisa diserahkan saja kepada masyarakat adat dan mereka kelola dana itu. Pemerintah bisa mengatur dengan cara misalnya masyarakat adat perlu mengorganisasi diri sudah. Menurut Sumule, ini sebagai salah satu alternatif yang diambil sehingga dugaan selama ini masyarakat adat tersingkir dari tanahnya sendiri bisa perlahan berkurang.